sidang perdana. Selamat siang rekan-rekan media. Hari ini tadi ya sudah berlangsung sidang pertama perkara Ijong dengan agenda tadi pembacaan surat dakwaan. Ya, kita sudah dengar sama-sama tadi jaksa sudah membacakan secara lengkap dakwaan yang dikenakan kepada Ijong. Dan agenda berikutnya karena kami tidak mengajukan nota keberatan ya atau eksepsi, kita akan ditunda 1 minggu untuk agenda pemeriksaan saksi nanti yang dihadirkan oleh penuntut umum. Jadi nanti dalam proses ini penuntut umum yang akan membuktikan nanti dakwaan yang sudah dibuatnya nanti. Kondisi Ijong sejauh ini seperti apa Bang? Kemarin kan sempat sakit juga ya. Ya, mungkin sebelum kondisi Ijong perlu juga kita sampaikan ya. Ini message-nya nih ya, bahwa Ijong ya secara pribadi juga kami pun sebagai tim penasihat hukum benar-benar di sini melakukan pembelaan itu yang proporsional. Artinya kita mau melihat bahwa kasus ini bukan kasus narkoba, itu yang pertama. Ya, ini bukan tentang narkoba, tapi tentang adanya kandungan obat yang obat keras ya, itu di dalam sebuah pouch ya, dalam sebuah cartridge pouch, yang artinya untuk mengetahui sebenarnya kandungan itu pun sebenarnya harus di lab cream dulu, jadi harus ada proses untuk mengetahui hal tersebut. Ini bukan seperti ganja ya, yang kasat mata atau sabu-sabu yang kasat mata itu kita bisa langsung tahu bahwa barang itu adalah ganja misalnya. Nah, jadi makanya nanti dalam proses persidangan ini kita sampaikan bahwa kita adalah against terhadap peredaran ya hal-hal yang seperti ini, dan ini menjadi sebuah sarana edukasi juga ya buat publik bahwa barang seperti ini tuh ada dan dilarang gitu. Dan baiknya nanti Ijong pun akan menyuarakan ya, baik dalam proses persidangan ini maupun selanjutnya ya dalam kehidupan dia nanti, bahwa biarlah Ijong ini jadi yang terakhir lah ya, dan ini menjadi pembelajaran buat masyarakat supaya tidak ada lagi Ijong-Ijong lainnya ya, bahwa kita sudah sama-sama tahu bahwa barang ini memang tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dikonsumsi tanpa adanya resep dari dokter. Bang, tadi agenda pembacaan dakwaannya Bang ya, ada sanggahan atau apakah tidak ada dari pihak Ijong sendiri? Bisa seperti apa Bang? Ini bukan agendanya sebenarnya untuk melakukan sanggahan, karena kalaupun ada keberatan itu adalah sifatnya yang sangat formal ya, bukan masuk ke material. Itu memang diberikan hak kepada Ijong dan penasihat hukumnya tentunya untuk melakukan eksepsi. Nah, cuman kami tidak masuk ke sana. Biarlah proses hukum ini berlangsung dengan cepat ya, langsung ke pokok materi dari pembuktian dari penuntut umum. Jadi bisa dikatakan Ijong menerima semua apa yang dibacakan oleh. Dia mengerti apa yang sudah disampaikan oleh jaksa ya, dan pada akhirnya kita akan melihat nanti jaksa ini yang akan melakukan pembuktian apakah apa yang dituduhkan itu benar-benar bisa dikenakan atau dipertanggungjawabkan kepada Ijong. Bang, tadi terlihat Ijong sendiri sepertinya sudah berubah dari segi rambut segala macam, itu pun membuktikan bahwa dia sama dengan narapidana lain, seperti apa Bang? Ya sebenarnya memang Ijong ya tidak mendapatkan treatment khusus apapun ya, dia seperti halnya terdakwa ya yang ditahan di dalam sebuah rumah tahanan, dan kebetulan di sini tahannya malah di lapas ya, di lapas pemuda, dan artinya memang nggak ada hal-hal khusus lah yang dia terima. Dengan penampilan yang baru sendiri dia convert atau seperti apa Bang? Wah, itu harus tanya sama orangnya langsung ya. Kesehatan masih keren-keren aja sih. Dari segi kesehatannya seperti apa? Ya. Kalau kondisi kesehatannya tadi bisa kita lihat ya, dia sudah siap untuk menghadapi sidang walaupun kondisinya belum 100% pulih dari indikasi penyakit yang pernah dialaminya gitu. Cuman dia menitipkan pesan ke kami tim penasihat hukum bahwa dia akan tetap berkomitmen menjalani proses hukum ini dengan baik meskipun dalam keadaan yang belum 100%, baik itu tidak mengajukan penangguhan penahanan ataupun pembantaran. Masih ada keluhan mungkin Bang dari segi sakitnya yang kemarin? Dan kalau dari keluhan sebenarnya ya dia masih mengeluhkan ada sedikit sakit dari bagian yang pasca operasi, namun pendarahan sudah tidak ada. Cuman memang namanya pasca operasi ya perlu pemulihan dengan waktu yang cukup lama. Nah, penempatan Ijong sendiri di lapas pemuda sendiri apakah memang dibedakan, karena kan mengingat kondisinya sendiri, apakah disamakan dengan pihak yang lainnya? Kalau penempatan Ijong di lapas pemuda sendiri tidak dibedakan dengan para terdakwa lain, namun memang lapas mempunyai fasilitas dokter yang mana apabila Ijong
Ijong ada keluhan baik itu dari pasca operasi, dari tim lapas akan memberikan penanganan untuk sakitnya Ijong. Tapi untuk tempatnya sendiri tidak dibedakan atau tidak ada treatment khusus untuk Ijong sendiri. Bang, saat pemindahan kan pihak kejaksaan sempat bilang itu ada indikasi kanker meskipun kayak sangat kecil gitu. Nah itu perkembangannya saat ini berarti gimana? Memang dari pemeriksaan kesehatannya waktu itu sebelum dilakukan tahap 2, Ijong sempat melakukan biopsi karena ada diduga indikasi kanker seperti itu. Namun hasil dari biopsinya sendiri kita belum dapat seperti itu. Jadi indikasi itu kan yang namanya indikasi tetap ada, namun apakah itu kanker atau bukan kita belum mendapatkan hasil dari biopsinya itu. Selama di lapas keluarga sudah menjenguk atau tidak? Keluarga selama di lapas belum menjenguk, namun sudah diberikan kesempatan oleh lapas maupun kejaksaan ataupun pengadilan apabila keluarga ingin menjenguk diperkenankan. Namun keluarga tetap intens sama kami tim nasihat hukum untuk memberikan support dan menanyakan keadaan Ijong sendiri. Berarti langsung ke abang semua ya, maksudnya ke tim kuasa hukum. Ya. Di hari ini pun juga tidak ada yang datang mendampingi melihat proses persidangan dari tidak ada. Oke. Yuk. Sidang berarti seminggu itu tanggal berapa, Bang? Ya, Sidang lanjutannya Rabu depan tanggal 13 ya. 13? agenda Pemeriksaan saksi. Saksi berapa orang mungkin? Belum dibilang. Nanti kita komunikasi sama penduduk umum ini. Jamnya? Sama seperti sekarang. Jam 11.40 berarti ya kan? Mungkin ada yang perlu disampaikan Bang Ijong? Apa mungkin terkait tuntutan dari JPU sendiri mungkin terima nggak sih Bang Ijong? Pembacaan dakwaan tidak ada pembelaan Bang Ijong. Bang Ijong Kita terlihat hadir Bang Ijong selama ini kan selalu datang membela. Bang Ijong mungkin dari Ririn seperti apa ada supportnya? Iya Pak. Masih ada. Udah bisa lihat ya.